Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang bahasa roh. Bahasa roh. Karena banyak orang-orang menggunakan bahasa roh. Dalam ibadah-ibadah menggunakan bahasa roh. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita merenungkan apa kegunaan daripada bahasa roh itu. Ya. Bahasa roh yang benar adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi bahasa roh yang sesat adalah untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Bahasa roh yang salah, yang sesat, ingin menunjukkan bahwa dirinya suci, dirinya bisa berbahasa roh, ya, sehingga tidak bermanfaat untuk membangun jemaat. Tapi bahasa roh yang benar dari Tuhan, gunanya itu adalah untuk membangun jemaat, meneguhkan iman jemaat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mesti hati-hati dalam berbahasa roh. Karena bahasa roh diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Jadi karena Roh Kudus yang turun, berarti itu Tuhan sendiri yang turun. Tapi kalau kita gunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan diri sendiri, itu jadi kita berdosa karena kita mempermainkan Roh Kudus. Ya, saya ingin ajak Bapak Ibu baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, 5, 6 dan seterusnya. Ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oleh roh itu artinya oleh Roh Kudus. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, baru mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ayat 5-nya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6-nya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Ini perhatikan. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dalam bahasa mereka sendiri. Waktu itu orang kumpul dari berbagai-bagai bangsa, sehingga bahasanya berbeda-beda. Tapi yang mereka dengar, rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, kenapa dia tanya gitu? Bagaimana orang Galilea ngerti bahasa kita? Ya kan? Kita dari berbagai bangsa dan berbagai bahasa. Ayat 8-nya, ya. Pasal 2 ayat 8, Kisah Rasul. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, katanya. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya. Kita orang Parsia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ayat 10-nya. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Ini orang-orang ini datang dari berbagai daerah dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Orang Roma bahasanya Itali, orang Mesir bahasanya Arab. Tapi murid-murid Tuhan dia dari Galilea. Bagaimana orang Galilea bisa berkata-kata sendiri tapi didengar oleh orang Mesir, orang Itali segala dalam bahasa Arab dan bahasa Itali dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus perhatikan Bapak Ibu. Jadi bahasa roh yang benar, karena tujuannya dari Roh Kudus adalah untuk menguatkan iman, untuk meneguhkan, untuk membangun kepercayaan kita. Makanya itu harus bisa dimengerti oleh setiap orang. Jadi kalau bahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain, itu harus kita uji. Apakah ini bahasa roh dari Tuhan atau bukan? Apakah ini bahasa roh dari setan? Bisa aja kan bahasa roh dari setan. Karena setan adalah roh juga. Dari mana kita tahu ini bahasa roh dari Tuhan atau dari setan? Cara mengujinya ya harus semua orang yang hadir dalam persekutuan itu mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Ya Bapak Ibu, jadi hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan sembarangan merasa suci, merasa benar, merasa dekat Tuhan kalau kita bisa berbahasa roh. Kalau dalam bahasa roh, intinya yang paling penting harus dimengerti oleh semua orang yang hadir. Jadi kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul, dia bisa berbahasa roh. Salah satunya atau 2 orangnya, yang satu berbicara, yang 2 bisa menafsirkan apa yang diucapkan. Apa pengertian daripada perkataan itu. Kalau tidak bisa, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Ya, bisa saja itu dari roh-roh lain atau roh setan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu semua, ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan bahasa roh diberikan oleh Roh Kudus adalah untuk membangun jemaat, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meneguhkan iman tiap-tiap orang yang mendengar. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memperlihatkan kita suci karena bisa berbahasa roh. Kalau kita cuman ngomong bahasa roh, tidak ada yang mengerti, kita harus hati-hati. Apakah ini Roh Kudus atau roh setan? Ya, kalau kita terus-menerus menerapkan pembicaraan dari roh setan, bukannya kita jadi kemasukan setan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan sembarangan mengucapkan bahasa roh kalau tidak ada penterjemahnya. Harus ada translatornya, ya. Kalau nggak ada translatornya, susah. Nah, kita lihat ya. Dalam 1 Korintus
pasal 13 ayat 8. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ya. Jadi itu semua yang paling penting kita sebagai umat Tuhan adalah kasih, mengasihi. Kalau ada kasih bisa mengampuni. Kalau ada kasih bisa mempermuliakan Tuhan. Ya. Kasih tidak berkesudahan, kata 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Artinya terus akan ada sampai akhir zaman. Sampai Tuhan datang. Ya. Nubuat juga berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan juga akan lenyap ketika Tuhan sudah mau datang. Tapi yang tetap ada adalah kasih. Ya. Kasih tidak akan berkesudahan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan sembarangan belajar bahasa roh. Karena kalau memang bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus, tidak perlu kita pelajari. Kita akan bisa sendiri. Karena itu berdasarkan tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Dan bahasa roh yang benar bukan kelojotan, bukan gelepak-gelepak, bukan nangis-nangis. Tapi bahasa roh yang benar adalah mempermuliakan Tuhan. Dan bisa dimengerti oleh jemaat yang mendengar dan meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga bisa merubah tingkah laku kita dan kita jadi berubah sifatnya dari yang lama menjadi yang baru. Dari yang pemarah jadi penyabar. Dari yang sombong jadi rendah hati. Itu tujuan daripada bahasa roh. Ya. Jadi jangan sampai tertipu oleh bahasa-bahasa asing yang aneh-aneh, padahal itu bukan dari Roh Kudus. Karena setan juga adalah roh. Jadi hati-hati, bahasa rohnya dari setan apa dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, gunanya untuk menguatkan iman jemaat, membangun jemaat, mempermuliakan Tuhan. Ya. Nggak ada Tuhan kelojotan. Mana ada Tuhan ngajarin orang kelojotan atau nangis-nangis. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini semoga Bapak Ibu bisa mengerti tentang bahasa roh dan hati-hati terhadap orang yang sembarangan berbahasa roh tapi tidak ada translatornya, tidak diterjemahkan. Kalau ada yang penterjemahnya, itu benar dari Tuhan. Ya. Semoga ini bisa jadi petunjuk Bapak untuk menjaga diri, berwaspada, berjaga-jaga. Jangan sampai tersesat oleh tipu daya si jahat. Sampai ketemu lagi, jangan lupa klik subscribe dan share. Supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar dan punya hati yang ingin selalu mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.